Anggota DPRD Riau Markarius Anwar mengatakan DBH sawit ini juga masuk di proyeksi pendapatan di APBD 2023. Sampai saat ini DBH sawit belum cair karena masih menunggu juklak dan juknisnya dari Kemenkeu. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memastikan pada bulan Mei mendatang sejumlah daerah yang menjadi penghasil kelapa sawit akan menerima dana bagi hasil atau DBH sawit periode tahun 2023. Akan menerima dana bagi hasil atau DBH sawit periode tahun 2023. Adapun besaran DBH sawit yang akan dialokasikan untuk seluruh daerah penghasil pada tahun 2023 ini, yakni sebesar 3,4 triliun rupiah, yang dibagi dalam 2 tahap penyaluran, yakni pada bulan Mei sebanyak 50% dan bulan Oktober sebanyak 50% untuk 350 daerah. Penyaluran ini jika rancangan peraturan pemerintah atau RPP telah selesai. Penyaluran DBH sawit ini ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta kegiatan strategis lainnya yang akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mensyaratkan penyaluran DBH sawit yaitu rencana kegiatan untuk tahap pertama dan laporan realisasi untuk tahap kedua. Sumber dana penyaluran DBH sawit yakni pungutan ekspor atau PE dan bea keluar atau BK sawit. Besarnya porsi DBH sawit diatur minimal 4% dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pembagian DBH sawit diatur dengan besaran yakni provinsi akan mendapatkan 20% dari DBH sawit. Kabupaten kota penghasil akan mendapatkan 60%, serta kabupaten kota perbatasan sebesar 20%. Dengan DBH minimal 4%, proporsi provinsi sebesar 0,8%. Kabupaten kota penghasil 2,4%, serta kabupaten kota. Sebelumnya DPRD Provinsi Riau melalui legislator Husaimi Hamidi mendesak Kementerian Keuangan menetapkan dasar perhitungan dana bagi hasil atau DBH kelapa sawit yang adil bagi Riau. Sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Kemenkeu harusnya memberikan porsi terbesar bagi Riau. Harus dihitung dampak kerusakan di Riau mulai dari kerusakan jalan, hutan, sungai dan alamnya yang sangat terdampak dari sawit. Dasar penetapan besaran DBH kelapa sawit harus dihitung dengan data yang valid, baik terhadap daerah penghasil atau daerah penyangga. Meski tidak semua daerah di Riau penghasil utama sawit, tapi manfaat DBH ini harus dirasakan seluruh wilayah. Seperti halnya dampak sawit yang dirasakan seluruh wilayah Riau sebagai contoh Pekanbaru dan Dumai. Meski kedua kota ini tak menghasilkan sawit sebanyak daerah lain, tetapi memiliki kontribusi aktif sebagai pelabuhan ekspor dan sentra perkantoran perusahaan sawit. Terkait pengaruh DBH sawit bagi pendapatan daerah, anggota DPRD Riau Markarius Anwar mengatakan, DBH sawit ini juga masuk di proyeksi pendapatan di APBD 2023. Namun nilainya tidak dicantumkan karena belum ada nilainya pasti. Dijelaskan sampai saat ini DBH sawit belum cair karena masih menunggu juklak dan juknisnya dari Kemenkeu. DBH sawit sudah masuk? Belum. DBH sawit juga bisa menunggu ininya, juklak juknisnya. Mudah-mudahan nanti kita hari Senin ada rencana manggil ketiga badan dan biro itu ya, Bapenda, BPKAD dan Biro Ekonomi. Biro Ekonomi karena terkait dengan BUMD-nya. Sebenarnya DBH sawit itu sudah masuk dalam rancangan APBD? Rasanya kemarin dimasukkan ya, ada proyeksi. Cuman kan kemarin itu kan baru gambaran kasar dari Kemenkeu itu, belum ada lagi berapanya kan belum keluar. Mudah-mudahan nanti di PBD Keuangan bisa dimasukkan. Sebelumnya DPRD Riau juga mempertanyakan soal dana peremajaan perkebunan kelapa sawit atau DPPKS, di mana serapan di Riau justru 0% pada tahun 2022. Jika Kementerian Keuangan menjadikan RAD itu sebagai syarat mutlak penyaluran DBH sawit, maka hal ini tidak masuk akal. Fresti dan Randi melaporkan.